Ya pemirsa, di era globalisasi, tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas makin besar. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi kunci sukses sumber daya manusia Indonesia dalam bersaing dengan SDM negara lain. Dan untuk membahas kualitas dan tantangan pendidikan Indonesia ke depannya, di studio kami sudah ada peneliti Universitas Paramadina Abdul Malik Kismar. Ya, pemirsa, Bapak terima kasih ya telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak, ini unsur pendidikan itu kan sangat penting untuk negara sebagai bangsa dan juga untuk generasi muda kita ke depannya. Nah, pandangan Bapak dengan kualitas pendidikan Indonesia sebenarnya seperti apa sih Pak menurut Bapak sekarang? Oke. Masih banyak persoalan ya kalau kita bicara kualitas pendidikan Indonesia hari ini. Dari banyak pengukuran ya, indeks misalnya, ada beberapa indeks, Indonesia masih ada agak jauh di belakang misalnya ya. Misalnya indeks pembangunan manusia, yang salah satu komponen pokoknya adalah pendidikan. Indonesia itu masih jauh gitu kan, masih jauh di peringkat yang di atas 60-an ke atas dari 120-an negara gitu misalnya ya. Kemudian, jadi peringkat berapa sebenarnya Indonesia kualitas pendidikannya Pak di dunia? Sekitar 124 kalau komponen pendidikannya saja ya, kalau saya tidak salah itu. Dari 190 sekian negara ya. Jadi agak ada di belakang lah ya kalau kita banding. Itu dari HDI saja. Dari kalau kita lihat komponen pendidikan di indeks pembangunan manusia ya. Kemudian ada pengukuran-pengukuran yang lain yang menunjukkan bahwa kita ini agak terbelakang di bidang pendidikan. Misalnya TIMSS itu trends ya, International Trends for Mathematics and Sciences misalnya. Indonesia itu kalau saya tidak salah urutan ke-64 dari 65 negara. Jadi urutan nomor 2 dari belakang tapi Pak ya. Baik Bapak, sebelum itu kita ada grafis, kita lihat sama-sama mungkin grafisnya ini mengenai kualitas pendidikan Indonesia dari nilai kelulusan UN nih Pak. Jadi lebih dari kelulusan UN. Ini ada dari tahun 2013, sejak 2005. Bapak bisa lihat ya? Ya, bisa. Menurut Anda bagaimana ini melihat di 2005 kelulusan UN-nya akhirnya sampai 2013 menjadi rata-rata itu 5,5. Jadi ini kan angka yang menarik ini. Ini kan standar ya. Ini standar yang dipakai oleh Dignas untuk meluluskan atau tidak meluluskan seorang siswa dalam ujian nasional. Kalau kita lihat, saya lupa tahunnya, tahun-tahun awal tadi itu kan di 2005 4,25 misalnya. Coba di dunia mana 425 itu lulus? Ya, kalau skalanya 1 sampai 10 kan gitu. Ya, sekian tahun ini kita sampai ke 5,50 misalnya tadi ya, 5,5 gitu. Sekali lagi masih itu, zaman saya sekolah dulu 55 itu nggak lulus, itu nggak naik, itu angka merah itu ya. Jadi kalau kita bicara, dan di Indonesia hari ini 5,5 itu lulus, ya kan? Jadi kalau kita bicara kualitas, sebelum membandingkan dengan luar saja kita bisa bertanya mengenai angka ini. Dari grafis saja bisa terlihat gitu ya Pak ya? Kita sudah dengan nilai 5,5 di tahun 2013 itu lulus. 2005 bahkan 4,25 ya tadi. 25 tadi. Jadi masih tantangannya masih besar nih. Ya, jadi bisa dibilang rendah apa sangat rendah bahkan Pak? Relatif, saya memilih untuk optimis, jadi saya bilang rendah saja gitu ya. Karena memang tantangannya besar, tantangan untuk mengurus pendidikan di Indonesia ini banyak. Satu lagi ya, kalau bicara mengenai kualitas pendidikan, itu kan rata-rata ya. Kalau kita bicara itu cut off point, jadi angka yang dipakai oleh Dignas untuk sebagai lulus dasar atau tidak lulus. Nah, kalau kita bicara kesenjangan, itu juga persoalan besar. Anak-anak Indonesia yang di kota, saya yakin bisa berkompetisi dengan anak-anak di dunia manapun. Gitu. Tapi begitu kita pergi saja 100 kilo dari ibu kota atau dari ibu kota provinsi atau dari kota besar, itu ceritanya sudah lain. Nah, ini kan menarik nih Pak. UN ini juga kan pro kontra sebenarnya. Nah, Anda melihat UN ini bagaimana sih? Seberapa penting sebenarnya kurikulum kita harus ada UN, karena 60% kan Pak dari menentukan kelulusan siswa begitu. Nah, ini UN ini juga cerita lain lagi ya. Jadi begini, standar itu tentunya penting. Kalau kita mau serius mengenai apapun sebetulnya, pekerjaan apapun,
kita memang perlu standar. Ini loh standar yang baik. Tapi kalau standarnya 4,25 lulus atau 5,5 lulus, itu standarnya yang dinaik turunkan kan ya. Jadi 5,5 mestinya belum lulus kalau kita bicara kualitas, ya kan. Tapi itu persoalan satu. Kemudian persoalan dalam ujian nasional ini tadi itu yang saya katakan, disparitas ini kan standar yang dipakai untuk secara seragam gitu ya, mengukur capaian anak-anak lintas provinsi, lintas daerah seluruh Indonesia. Padahal kita tahu persis, tadi saya katakan kesenjangan satu daerah dengan daerah yang lain itu tinggi sekali. Dari angka IPM saja kita bisa lihat, ibu kota provinsi dengan daerah-daerah kabupatennya itu disparitasnya bisa sangat besar. Dan persoalannya kita tahu ada guru yang masih kurang di daerah, di kota mungkin guru kebanyakan, tapi kalau kita pergi ke nggak usah jauh-jauh gitu, 100 kilo dari ibu kota provinsi itu kurang guru tuh. Ada guru yang menangani seluruh kelas 1 sampai kelas 6 itu cuma 2-3 guru gitu ya. Jadi banyak persoalan sebelum kita bisa menerapkan ujian nasional ya standar yang secara benar lah kira-kira gitu. Jadi tantangannya memang itu harus disiapkan betul. Nah, tadi pagi Pak Ahok sempat memberi statement bahwa kurikulum 2013 ini mungkin bisa mengakomodir begitu. Menurut Anda bagaimana? Apa bisa kurikulum 2013 ini menyamaratakan? Karena Anda katakan sebelumnya di kota dan di desa sangat berbeda. Persoalannya kan sebetulnya bukan di tertulis di kurikulum itu saja, tapi apakah realitas kapasitas guru, kapasitas institusi, itu memadai atau tidak? Ya, itu ceritanya bisa panjang di Indonesia ini. Kapasitas guru kita, Diknas juga mengakui, saya kira itu ada sekian persen, saya lupa angka persisnya, mungkin 15-20, dan tentunya di daerah-daerah tentu akan lebih tinggi lagi, 15-20% guru yang sebetulnya tidak kompeten, yang tidak bisa, tidak pantas begitu untuk berdiri di kelas dan mengajar. Ya, ini menarik sekali masalah guru. Banyak orang menyorot masalah lain, tapi ini lebih ke pengajar ya. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya, Bapak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, Jurnal Siang akan kembali dengan dialog mengenai pendidikan setelah jeda berikut ini.